Di tepian aliran yang tak pernah benar-benar berhenti, aku menemukan sebuah cerita tentang harapan yang terus dijaga. Sungai Ciliwung, yang bagi sebagian orang hanyalah arus air, bagi Penny Susanti adalah nadi kehidupan yang harus dirawat dan diperjuangkan. Aku menyaksikan sendiri bagaimana langkah kecil bisa menjadi gerakan besar. Sebagai Ketua Umum Gerakan Ciliwung Bersih, Penny Susanti tidak hanya menyuarakan perubahan, ia menjalaninya. Lewat Rumah Bersama Ciliwung, ia mengajak masyarakat di bantaran sungai untuk kembali peduli, untuk menjaga dan merawat lingkungan yang selama ini terlupakan. Perjalanan panjangnya pun mulai dikenal luas. Kisah tentang Penny Susanti dan Gerakan Ciliwung Bersih telah diberitakan di berbagai media, tentang seorang perempuan yang memilih untuk berjuang, melawan arus dan membawa perubahan nyata bagi lingkungannya. Dan disinilah perjalanan kita berlanjut. Pada episode kedua ini, bersama saya Elisa Dewi, kita akan mengupas lebih dalam, membongkar visi misi serta latar belakang dari sosok Penny Susanti. Temukan makna perjuangan yang sesungguhnya. Oh ya, kan aku baca-baca di berita tentang Uti Penny nih, dan aku lihat ternyata ibu pernah belajar di Belanda ya? Iya. Nah, itu Uti Penny belajar apa sih tentang lingkungan di Belanda? Belajarnya tentang sungai. Jadi waktu itu ngambilnya water quality. Jadi kita di sana Uti Penny penelitiannya di Sungai Rhein. Jadi pakai kalau di sini kan penelitian ke sungai nggak pakai celananya tuh karet. Jadi karena kalau kita nggak punya pengamanan itu nanti kena waterborne disease. Jadi kenapa ngambil itu karena memang saya senang sungai gitu, air. Jadi di sana memang kebetulan Sungai Rhein itu mengalir beberapa negara. Jadi Belanda, kemudian juga Paris, kemudian juga Luxembourg. Nah, alhamdulillah yang ngambilnya seperti itu. Nah, di sana kualitas airnya itu bersih banget dan itu dipakai untuk air baku, air minum gitu. Nah, ya itu yang tersirat ya, bahwa terinspirasi untuk bisa bagaimana sungai di Indonesia itu, terutama Ciliwung, itu bersih gitu, bisa menjadi air baku lagi gitu loh. Jadi waktu sekolah di Belanda itu ngambil S2, waktu yaitu dari Kasubag air minum. Nah itu udah punya keluarga, terus udah gitu melihat Ciliwung sebagai air baku, air minum diolahnya kayak comberan. Nah itulah yang akhirnya terinspirasi untuk ngambil water quality di teknik lingkungan gitu. Wow, oke. Guys, ternyata pendidikan itu penting banget ya, khususnya untuk wanita-wanita. Contohnya Uti Penny. Uti, setelah Uti lulus, tantangan apa dalam menerapkan ilmu teknik lingkungan di Indonesia khususnya terhadap sungai? Tantangannya apa ya, Bu? Banyak banget tantangannya, banyak sekali ya. Karena gini, terutama di Jakarta. Kalau di luar negeri itu ini ilmu teknik lingkungan ya. Di luar negeri itu terpisah. Jadi misalnya limbah rumah tangga sama limbah drainase tuh terpisah. Di sini kan cuman perusahaan daerah air limbah yang waktu Uti Penny masih di lingkungan hidup ya, itu didirikan salah satunya juga. Nah, sehingga akhirnya sungai-sungai di Indonesia, di Jakarta umumnya itu sampahnya udah berkurang misalnya, tapi E. coli-nya, E. coli itu makanya kalau pengolahan air minum, kita minum air minum nggak seperti di luar negeri langsung
tap ya, buka tap langsung bisa. Di sini nggak bisa, harus dimasak dulu. Ya. Nah, tantangannya seperti ini karena di luar negeri itu yang Uti Penny belajar itu bahwa di sana itu yang namanya limbah, pengolahan limbah itu tidak hanya namanya urban sanitasi. Jadi di kota itu ada untuk spesial namanya sanitasi. Sanitasi itu dari air, kemudian air limbah, sama sampah, sama drainase. Nah di sini kan enggak, drainase, misalnya limbah manusia cuma ditaruhnya di septic tank. Padahal itu mencemari. Ya. Nah itu yang salah satu yang sudah ada pilot projectnya dan sudah berjalan, tapi hanya di Jakarta, Pusanan Daerah Air Limbah yang ada itu ya di Waduk Setiabudi itu diolah itu dari, tapi untuk high rise building aja. Untuk masyarakat kecil belum gitu. Kemarin waktu beberapa tahun yang lalu kita upayakan untuk membantu ya masyarakat di pinggir sungai untuk bisa punya septic tank untuk mengelola limbah manusia gitu. Sehingga Ciliwung walaupun sekarang sudah bersih, ya, artinya sudah membaik, tapi E. coli-nya yang masih tinggi gitu. Itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi intinya sebetulnya saya waktu di pemerintah DKI sudah berjuang gitu ya untuk membangun namanya perusahaan daerah air limbah. Jadi mengolah limbah manusia. Kalau di Jerman itu hasil limbah manusia itu untuk pertanian. Jadi hasilnya itu ya namanya kan fesesnya manusia gitu. Diolah terus bahkan dibikin paving kalau udah keras. Jadi inilah yang barangkali mungkin salah satu kendalanya adalah seluruh Indonesia adalah tantangannya adalah bagaimana mempunyai semua pengelolaan limbah yang domestik gitu ya. Jadi pengolahan limbah manusia, terus udah gitu pengolahan sampah yang sampah terbatu. Jadi integrated namanya, terpadu gitu. Kalau di sini kan pisah, air dan perusahaan air limbah. Kalau kebetulan ngambil ininya di Prancis ya, itu tuh jadi kesatuan. Kita bayar air minum, kemudian untuk membiayai air limbahnya kan minum terus keluar kan, jadi intake sama discharge kan gitu. Jadi nah sampai sekarang masih kendala itu. Nah salah satunya upayanya adalah kenapa Ciliwung itu menjadi sukses story. Tadinya sampah yang banyak itu akhirnya masyarakat mengolah dan membentuk yang namanya local champion. Local champion salah satunya misalnya mahasiswa, terus kemudian kebetulan di salah satu komunitas peduli Ciliwung juga ada yang sarjana gitu kan. Kemudian juga ada masyarakat yang lain gitu ya. Jadi GCB itu juga punya kolaborasi ya. Zaman dulu, sekarang aja baru bilang pentahelik. Sekarang GCB itu sebetulnya organisasinya ada dengan pengurusnya itu adalah Pak Gubernur, Menteri Lingkungan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, UI, terus kemudian ada politeknik yang sarjananya di sini di GCB itu sudah menghasilkan waste to energy 8 sarjana, 2 doktor. Nah itu terus kemudian kolaborasinya dengan swasta, salah satunya Indofood. Jadi Indofood juga membangun
paving block itu dari plastik, limbah plastiknya Indofood. Kemudian kita juga punya kerjasama sama Le Mineral, jadi Asparminas. Jadi memang limbah-limbahnya itu, galonnya itu dibuat untuk kita untuk bikin usaha untuk beternak ikan lele. Nah, kemudian Indonesian Power kita juga pernah kerjasama untuk mereka membantu untuk mesin, dan kemarin juga udah 3 tahun kita kerjasama dengan PLN Disjaya. Jadi PLN Disjaya itu 3 tahun yang lalu kita MOU, kemudian 17 kantor-kantor PLN yang membuang sampahnya, kemudian dikasih training untuk dia istilahnya dikasih bioaktivator. Setelah udah kering dikirim ke GCB, diolah jadi pelet, dijadikan, kami sudah mengirim ke pembangkit listrik di Lontar. Pembangkit listrik Lontar itu adalah pembangkit listrik yang melistriki Jawa Bali nomor 2 terbesar. Wow. Jadi alhamdulillah GCB itu walaupun ini menjadi pusat center edukasi segala macam, dan sekarang kami juga tahun ini mereplikasi kedua komunitas yang tadi Local Champion. Tiap hari mereka bersihin sungai tanpa digaji, tanpa ini. Nah, itulah yang Uti Penny juga di sumber daya, di Dewan Sumber Daya Air selalu melontarkan bahwa kita harus memberdayakan masyarakat dengan menimbulkan namanya local champion, pendekar dan pejuang lingkungan tanpa digaji, tanpa itu, tapi mereka tiap hari bersihin sungai, bahkan mendidik lingkungannya gitu. Nah, salah satu ini juga cucunya nih ya, Dewi ya, alhamdulillah itu kan menjadi inspirasi anak-anak muda gitu. Saya juga heran, Edi itu kecil banget ya anaknya, umur 15 ya, alhamdulillah ya, ini mungkin berkat mami papinya ya yang mendidik, dan mungkin Dewi. Nah, ini bisa menginspirasi karena kan kita udah usia ya, jadi tidak semua orang untuk jadi volunteer gitu ya. Nah, kebetulan juga dengan pertama kali membuat komunitas peduli Ciliwung di sini, jadi meranjak kita punya namanya WA Group Gerakan Restorasi Sungai Seluruh Indonesia. Wow. Jadi ada di Solo, ada di Makassar, ada di Bali, ada ini. Jadi kita saling transfer teknologi, dan kebetulan juga kerjasama ada ahlinya dari UGM gitu. Wow. Jadi memang sekarang banyak sekali komunitas-komunitas yang peduli dengan terinspirasi, yang mudah-mudahan teman-temannya Dewi ya, seumur Dewi ya, bisa menginspirasi untuk memberikan sosialisasi kepada seumur Dewi gitu ya. Iya. Guys, kalian udah denger kan? Uti Penny itu keren banget, banyak banget karyanya di bidang lingkungan dan sungai. Untuk kita anak muda, ayo ikut berperan dalam menjaga lingkungan dan sungai di tempat masing-masing ya. Ciliwung mungkin pernah terluka, namun selama masih ada orang-orang seperti Penny Susanti, harapan itu akan terus mengalir. Hari ini,
Saya, Elisa Dewi, tidak hanya mewawancarai seorang pejuang, tetapi belajar bahwa mencintai lingkungan adalah tentang konsistensi, tentang keberanian untuk bertahan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Kisah tentang perjuangan, kepedulian, dan cinta terhadap alam. Dan kini, kami ingin mendengar dari Anda. Tokoh lingkungan siapa lagi yang ingin Anda lihat kisahnya, kami angkat selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.